Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat sore kepada rekan-rekan pembelajar di platform psikobelajar.com. Kembali bersama saya Andang Wijanarko. Saya akan coba mendampingi rekan-rekan semua dalam mengeksplorasi materi kita pada modul yang ke-6 tentang list, tuple, dan dictionary. Ya, ini adalah rangkaian dari pembelajaran terkait dengan struktur data. Ya, kalau di materi yang lain atau di bahasa pemrograman yang lain, materi ini namanya adalah tentang array, ya, atau array. Nah, di sini tidak ada istilah itu, ya. Istilah struktur data di bahasa pemrograman Python terbagi menjadi beberapa jenis, ya. Ada yang berupa list, ada yang berupa tuple, dan ada yang berupa dictionary. Oke, kita bahas satu persatu ya masing-masingnya. Pertama, prinsipnya dari list gitu ya. Nah, kita tahu bahwa di bahasa pemrograman yang lain, prinsipnya array adalah dapat menyimpan beberapa data ya atau banyak data di dalam satu variabel. Ya. Beda halnya ketika kita mempelajari pada modul 2 kemarin ya. Ada prinsip bagaimana variabel itu menyimpan data yang bersifat mutable ya, artinya bisa diubah-ubah nilainya. Nah, di dalam struktur data ini nanti tergantung ada isi dari data itu yang bisa diubah atau yang tidak bisa diubah. Ada yang bersifat mutable dan ada yang bersifat immutable. Ya. Nah, prinsipnya terkait dengan struktur data ini dapat menyimpan banyak data di dalam satu nama variabel saja. Nah, salah satunya adalah list. Nah, list di Python itu digambarkan menggunakan kurung siku. Ya, seperti ini. Ya. Jadi kalau kita membuat list kosong, jadi misalnya nama variabelnya apa sama dengan buka kurung siku gitu ya. Jangan salah. Nanti ada juga yang cara pembuatannya menggunakan kurung biasa ya, parenthesis gitu. Ada juga yang menggunakan kurung kurawal, tapi khusus list sama dengan materi array di pemrograman yang lain. Entah Anda belajar PHP, Java ataupun C++, array atau list dalam hal ini menggunakan kurung siku. Nah, untuk mengisinya ya, contoh pembuatannya seperti ini. Misalnya hobi membaca. Kalau hobinya banyak, ya berarti tinggal membaca, kutip koma gitu ya. Kutip lagi, menulis misalnya. Kemudian koma, kutip, menonton misalnya ya, dan beberapa hobi-hobi yang lain. Nah, ini contoh ya bagaimana cara membuat list menggunakan banyak data. Ya, ini contoh buah ada banyak, ada jeruk, ada apel, ada mangga, ada durian ya, dan beberapa buah yang lain. Terserah Anda bisa mengisi berapapun yang Anda inginkan di dalam satu variabel itu. Nah, pertanyaannya adalah yang bisa disimpan dalam list itu apa saja, ya. Nah, tentunya semua tipe data bisa disimpan. Nah, jadi Anda bisa menggunakan satu jenis tipe data dalam satu variabel list itu atau bisa kombinasi. Ya, seperti misalnya ini ya di contoh yang ini ada laci, buku, ada kutipnya berarti tipe data string ya. Ada nilai 21. Oh, ini berarti integer. Ada juga true. Oh, ini berarti boolean. 34.12 ini berarti float. Nah, artinya ya, dia bisa menyimpan berbagai macam jenis tipe data dalam satu nama atau dalam satu variabel. Oke. Jadi tidak harus terpisah gitu ya. Buku, kemudian di bawahnya lagi dibuat laci 2 misalnya 21, enggak. Jadi ini bisa bermacam-macam. Nah, yang perlu Anda perhatikan adalah cara mendeklarasikan atau cara menuliskan datanya. Ingat, kalau datanya tekstual, dalam hal ini string atau karakter, maka kaidahnya berlaku ya. Anda pakaikan kutip atau pakai kutip satu. Tapi kalau dia
tipe data primitif ya, seperti integer, float, maka Anda tidak perlu menuliskan kutipnya. Ya. Berikut juga dengan boolean ya, boolean true dan false, tidak usah menggunakan tanda kutip seperti itu. Oke. Nah, setelah kita tahu cara penulisannya seperti apa, nah, yang menjadi PR kita adalah selanjutnya bagaimana cara melihat data itu. Nah, untuk list sama dengan array. Ya, apabila Anda sudah familiar dengan pemrograman yang lain. Cara membacanya adalah dari kiri ke kanan. Ya, dari sini ke kanan. Bukan sebaliknya ya. Nah, selalu akan dimulai dengan indeks ke 0. Nah, data pertama itu berarti data ke 0. Data dari indeks ke 0 maksudnya. Indeks selalu dimulai dengan 0, diikuti 1, 2, dan seterusnya. Maka kalau misalnya di sini ada buah apel, anggur, mangga, dan jeruk, apel ini indeks ke 0, anggur ke 1, mangga ke 2, jeruk ke 3. Maka apabila kita ingin mengambil buah mangga, maka cara pemanggilannya adalah seperti ini. Ya, print seperti biasa dipanggil nama variabelnya, kemudian diikuti kurung siku dan nomor indeks yang keberapa. Oke, sekarang coba kita demonstrasikan ya. Ya, misalnya tadi kita buat berbagai macam-macam buah ya. Ataupun jangan buah, apapun itu gitu ya. Contoh list misalnya saya buat di sini. Contoh list. Ya, kurung siku. Pertama misalnya saya buat buah di sini. Kemudian di sini ada lagi angka, saya buat 10. Kemudian saya buat true, saya buat false. Kemudian saya buat lagi di sini sebuah tim gitu ya, tim sepak bola Manchester United. Oke. Kita coba compile terlebih dahulu apakah ada kesalahan dalam penulisannya? Ya, tidak ada ya. Oke. Nah, bagaimana misalnya ketika kita ingin menampilkan Manchester United? Manchester United berarti 0, 1, 2, 3 yang keempat. Jadi caranya adalah print, kemudian kita panggil contoh listnya dan panggil indeks keempat. Kita run, ya Manchester United yang tampil. Ya, seperti itu. Oke, kembali ke modul. Nah, saya menginstruksikan di latihan 1 supaya Anda bisa membuat sebuah program sederhana. Ya, silakan untuk memantapkan pemahaman Anda membuat list untuk menyimpan kenalan Anda ya atau rekan Anda. Isi list itu sebanyak 5, kemudian tampilkan isi list indeks nomor ketiga, tampilkan semua teman. Nah, dengan proses perulangan. Nah, gini ya. Nah, ini adalah cara menampilkannya. Ya, jadi kalau untuk menampilkan semua isi dari list, Anda bisa pakai perulangan ya. Ini saya contohkan seperti list yang kita buat tadi. Nah, kalau untuk menampilkan satu datanya, kita bisa menggunakan fungsi print ya. Tapi untuk menampilkan semuanya, kita bisa contoh seperti ini ya. For isi gitu ya. Saya buat isi di dalam apa? Di dalam contoh list. Oke. Kemudian kita printkan isinya. Nah, maksudnya gini ya. Jadi isi di dalam contoh list. Ini maksudnya isi itu indeksnya ya. Jadi for index yang ada pada contoh list tampilkan seluruhnya gitu ya. Seluruh indeksnya. Jadi semua yang ada di contoh list itu harusnya bisa teroutputkan atau nampil ya. Seperti ini buah 10, true, false, dan Manchester United. Oke, seperti itu cara menampilkan seluruh isinya.
Nah, tapi untuk latihan Anda silakan Anda buat ya program sederhana ini dengan menampilkan nama-nama rekan Anda, kemudian tampilkan indeks tertentu, kemudian tampilkan juga semua rekan-rekan Anda. Oke, nah terkadang isi di dalam list itu ingin kita ubah. Ya. Karena nanti gunanya banyak. Nanti Anda bisa lihat sendiri ya pada bagian akhir akan ada latihan-latihan spesifik mengenai list ini. Ya. Nah, karena list itu bersifat mutable, artinya bisa diubah-ubah, artinya kita bisa melakukan apapun terhadap isi di dalam list itu. Mulai dari menambah, menghapus, ataupun mengganti, ya, mereplace. Melakukan substitusi ya terhadap nilai sebelumnya. Contoh, ya, ini ada buah, jeruk, apel, mangga, dan durian. Kita ubah indeks yang kedua. Jeruk, apel, mangga ya. 0, 1, 2. Berarti indeks yang dirubah adalah mangga. Mangga kemudian diganti menjadi kelapa. Nah, bagaimana cara perubahannya? Nah, ada beberapa script ya di dalam Python yang biasanya kita gunakan. Nah, kalau untuk mengganti Anda cukup menumpuknya saja. Melakukan prinsip stacking saja ya, penumpukan. Jadi langsung Anda buat seperti ini, buah ya. Ini dilakukan assignment lah kalau di dalam bahasa lain ya, seperti yang kita pelajari pada materi di modul 2 tentang variabel. Jadi kita assign saja, kita langsung tugaskan saja si buah dengan indeks 2 itu diganti dengan kelapa. Jadi dilakukan penugasan langsung. Oke, kita coba contohkan ya. Nah, ini contoh list, kemudian di bagian sini kita contoh list, langsung kita ganti. Misalnya yang false itu mau kita ganti ke true. Berarti yang ketiga ya. 0, 1, 2, 3. Nah, false ini kita ganti nilainya menjadi true. Oke. Nah, sekarang kita tampilkan semua isinya. Apakah berubah? Kita lihat. Sudah berubah ya? Buah, 10, true, dan true. Oke. Artinya kalau ingin mengganti isi salah satu dari list saja, maka Anda harus menggantinya dengan cara seperti itu tadi. Langsung dilakukan penugasan, assignment. Ya, indeks mana yang ingin diganti, kemudian diganti dengan nilai yang baru. Oke. Nah, bagaimana ketika Anda ingin menambahkan? Kalau tadi enak, kita cuma mengganti. Sekarang bagaimana apabila kita ingin menambahkan item yang ada di list yang kita buat? Terdapat 3 metode ya. Ada prepend, ada append, dan ada insert. Ya, walaupun untuk prepend sangat jarang digunakan ya. Artinya sangat tidak familiar. Yang paling sering digunakan itu adalah yang insert. Karena insert bisa menambahkan item dengan lebih spesifik, ingin menambahkan di mana gitu. Kalau prepend itu menambahkan item dari depan, sedangkan append itu menambahkan item ke belakang. Jadi misalnya ini ada jeruk, apel, mangga, dan durian. Ketika kita append kan, maka susunannya akan menjadi jeruk, apel, mangga, durian, dan manggis. Tapi kalau kalian menggunakan prepend, artinya pre sebelum, nah maka formasinya akan berubah menjadi manggis, jeruk, apel, mangga, dan durian. Oke. Apabila ingin spesifik gitu, misalnya menambahkan di tengah-tengah, maka menggunakan insert, kemudian diletakkan di indeks yang keberapa, kemudian item yang baru dimasukkan itu apa. Seperti itu ya. Oke. Oke, misalnya kita langsung contohkan saja. Oke. Oke, ini saya hapus. Jadi list kita yang pertama ada buah 10, true, false, dan Manchester United. Kemudian kita buat pemanggilan gitu ya. Biasanya kalau menambahkan itu kan jarang ke awal gitu ya. Menambahkan itu pasti di akhir gitu. Pasti muncul di tabel akhir. Ataupun kalau mau spesifik kita tadi menggunakan insert. Misalnya saya buat contoh list, kemudian saya buat append, kita tambahkan nilainya. Ingat untuk menambahkan nilai karena append ini adalah sebuah method atau sebuah function, maka harus menggunakan tanda
kurung ya, kurungnya kurung biasa, bukan menggunakan kurung siku. Kalau kurung siku nanti dia akan menjadi error ya. Karena ini sebuah function, maka apa yang akan ditambahkan? Misalnya kita tambahkan angka saja 19,0. Misalnya ya, berarti dia menambahkan nilai 19,0 di sebelah Manchester United karena append tadi menambahkan item dari belakang. Oke, bisa dilihat. Jadi list kita yang semula hanya sampai Manchester United ditambah satu angka menjadi 19.0. Oke, yang sini juga saya ganti, misalnya saya ganti menjadi contoh list, kemudian saya buat insert. Saya akan menambahkan di sebelah angka 10 ya. Jadi angka 10 misalnya kita letakkan, ini indeks ke 0, 1, kedua. Berarti di indeks kedua di sebelah 10 nanti akan kita tambahkan ya. Datanya menjadi Lionel Messi. Nah, oke. Oke, jadi sudah bergeser lagi. Ada buah 10, ada Messi, ada true, ada false, ada Manchester United. Ya, seperti itu ya. Oke. Baik. Ini adalah prinsip menambahkan. Adding value of list gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ini silakan Anda salin terlebih dahulu ya, latihan 2. Anda pahami satu-satu sama seperti modul-modul sebelumnya. Latihan ini mengakumulasi materi-materi dari modul-modul sebelumnya. Jadi prinsipnya kalau Anda paham mengenai modul-modul sebelumnya, udah pasti ini hanya tinggal akumulasi saja. Anda tinggal mengeluarkan senjata-senjata kalian ya untuk bisa memahami apa yang ada di sini. Gitu. Oke, mula-mula saya buat sebuah variabel hobi dengan array kosong ya, nggak ada isinya, tapi sudah kita antisipasi bahwasanya hobi itu untuk menyimpan banyak data. Kemudian di sini di nomor 2 saya buat variabel stop isinya false, ya, boolean false. Kemudian i sama dengan 0. Nah, kemudian saya menggunakan perulangan uncounted ya. Karena saya ingin menginputkan hobi itu secara tidak terbatas, terserah saya gitu. Jadi ketika hobinya tidak stop, not stop, ya, atau belum stop gitu kan. Negasi stop sama aja kayak gitu. Negasi stop kan berarti false ya. Atau di sini Anda boleh juga sih buat stop true gitu ya. Berarti kan di sini stop sama dengan true boleh juga ya. Di baris ke-6 ini Anda boleh eksplorasi lah isinya apa saja. Nah, saya menuliskan seperti ini. Jika dia bernilai true, maka yang ini true ya di baris 2. Jika bernilai true, maka kita diminta untuk menginputkan hobi. Nah, ketika menginputkan hobi, saya akan simpan di baris 8. Hobi, append, hobi baru. Jadi apapun yang diinputkan oleh user, maka kita menggunakan fungsi append. Append tadi menambahkan di akhir gitu ya. Nah, kita tambahkan hobi barunya. Ya karena ini masih kosong, udah pasti dia menjadi yang pertama. Append ditambahkan hobi baru, kemudian increment-nya saya tambahkan 1. Jadi yang tadi 0 jadi 1. Gitu ya. Sebenarnya nggak ada increment ini nggak apa-apa ya, tapi saya ingin menunjukkan yang ada di bawah ini gitu. Kemudian setelah ditambahkan akan ada prinsip untuk mengulang-ulang ya. Untuk mengulang-ulang loopingnya gitu. Maka saya buat variabel tanya nih. Input mau isi lagi, maksudnya mau ngisi hobi lagi. Kalau iya, ya berarti dijawab dengan Y ya. Kalau Y maka dia akan ke atas gitu ya. Nah, tapi kalau tanyanya tidak, berarti dia mengisi T, maka stopnya nanti menjadi true. Jadi tadi kan stopnya false ya. Ini stopnya jadi true.
Kalau true berarti kondisi yang nomor 6 tidak terpenuhi lagi sehingga dia akan menuju ke 18. Artinya dia ke bawah. Kalau dia kondisinya salah, gitu ya, istilahnya false, maka dia akan mengeksekusi yang 6. Maka kita akan terus menginputkan sampai kita mengatakan kondisinya T ya, atau kondisi tanyanya itu sama dengan true. Nah, terakhir berikut adalah list hobi Anda. Ya, di sini kita akan coba untuk menampilkan ke layar ya, hobinya apa saja gitu. Jadi hobi ke Y. Hobi ke Y itu 0 ya. Y-nya 0 berarti kan hobi ke 0 karena indeksnya dimulai dari 0 adalah X. X itu adalah nilai pertama dari hobi. Ya, dari indeks ke 0 itu berapa? Atau apa isi datanya ya. Nah, kalau sudah Y plus sama dengan 1 ditambahkan 1 ya. Jadi Y-nya di sini jadi 1, kemudian lanjut akan dilakukan proses perulangan ini gitu. Kemudian hobi ke Y-nya tadi kan 0, ini tambah 1 jadi 2 adalah 1 sorry ya, indeks ke 1 adalah indeks ke satunya apa. Oke. Nah, ini saya sudah buatkan skripnya walaupun sedikit agak berbeda ya nama-nama variabelnya, tapi intinya sama. Oke, misalnya masukkan hobi baru, saya masukkan berenang. Isi hobi lagi, Y, saya jawab Y, masukkan hobi lagi. Apa hobinya? Misalnya menonton. Y, saya buat main game. Isi hobi lagi, saya buat ya. Apa hobi barunya? Misalnya ngoding. Oke. Ya, kita cukupkan ya. Kalau cukup berarti kita tekan T. Nah, kalau T berarti dia langsung mengeksekusi script yang nomor 14 ya. Berarti berikut adalah list hobi Anda. Hobi ke-0 adalah berenang, hobi ke-1 menonton, hobi kedua main game, hobi ketiga ngoding. Ya, jadi ini menampilkan listnya. Oke ya. Ya, walaupun ini ditampilkan secara variatif, tidak kaku seperti kita menampilkan seperti data sebelumnya. Baik teman-teman, ya, ini silakan disalin dulu kodenya, silakan di pause videonya sehingga Anda bisa mengikuti secara lebih lanjut dan menganalisis apa-apa saja yang terjadi pada baris per baris dari skrip ini, gitu ya. Oke, selanjutnya bagaimana menghapusnya? Tadi sudah menambah, pertama kita membuat gitu ya, kemudian kita menampilkan, selanjutnya kita sudah juga mengganti gitu ya, kemudian menambah. Nah, terakhir adalah menghapus. Kalau menghapus tinggal menggunakan perintah del atau menggunakan metode remove. Yang lebih gampang pakai del ya. Skripnya gampang seperti ini. Del kemudian list berapa yang ingin kita hapus gitu. Kita contohkan ya dengan menggunakan yang ini tadi. Jadi ini kita hapus si Messi ya. Del di contoh list indeks keberapa Messi? Oh, Messi nggak ada karena tadi baru kita masukin ya. Ini misalnya kita hapus yang Manchester United saja. Berarti indeks keempat. Kemudian kita printkan. Ya, udah nggak ada lagi ya. Tinggal buah 10 true dan false. Manchester United sudah tidak ada lagi. Oke, terkadang ada juga yang menjadi ganjalan kita. Khususnya ketika ingin menampilkan segala sesuatu itu dengan custom. Kalau tadi kan menampilkan data menggunakan perulangan itu konsepnya data menyeluruh yang ditampilkan. Tapi bagaimana kalau kita ingin menampilkan yang tertentu saja? Ya, range-nya kita buat secara custom gitu ya. Contoh ini ada huruf A, B, C, D, E, dan F. Nah, saya ingin menampilkan B sama E saja. Nah, caranya gimana? Caranya adalah seperti ini. Fokuskan dulu startnya dimulai dari berapa. Ya, mirip-mirip seperti perulangan itu.
Oke, fokusnya di sini akan mulai dari B. Berarti B itu adalah indeks ke-1. Ya, berarti 1 ya, ditulis 1 dulu. Kemudian diikuti dengan titik 2, berhentinya. Nah, berhentinya itu di berapa? Kan kayak gitu. Ya. Nah, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kita berasumsi bahwa dia adalah indeks kelima, 0, 1, 2, 3, 4, 5, maka kita akan salah menjawabnya. Oh, berarti dia mulai dari 1, dari B, berhenti di F. Nah, kalau kita membacanya seperti itu. Gitu ya. Tapi yang terjadi sebenarnya bukan seperti itu. Ya, yang kita potong itu adalah, yang kita inginkan adalah kita mengambil karakter yang dimulai dari B, kemudian karakternya itu adalah karakter kelima. Sorry, datanya itu adalah data kelima. Data kelima, bukan data indeks kelima. Beda. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi dimulai dari B ya. Dan datanya adalah data kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Berhentinya di E. Berarti yang tampil adalah B, C, D, E. Oke, supaya jelas. Coba kita di sini ya. Nah, ini saya punya contoh list. Sekarang saya coba mau menampilkan nih. Dari kita printkan dulu dari, misalnya dari buah, berarti indeks ke 0 sampai ke true aja. Berapa berarti? 3 gitu ya. Buah itu indeksnya ke 0 ya. Kemudian sampai true itu adalah batas sampai 3 kan. 1, 2, 3. Nah, betul ya? Jadi yang tampil itu buah, 10, dan true. Oke, bisa dipahami ya? Jadi cara membacanya seperti itu. Dimulai dari berapa dan berhenti pada data yang keberapa, bukan data indeks yang keberapa. Itu yang perlu ditekankan. Oke, silakan dicoba. Nanti Anda akan mungkin bisa memahami secara mandiri. Oh, 5 itu maksudnya seperti itu gitu ya. Mungkin Anda punya pemaknaan sendiri yang bisa membuat Anda lebih paham. Oke. Nah, selanjutnya kita punya list multidimensi. Nah, atau di materi lain, di bahasa pemrograman lain, Anda kenal dengan array 2 dimensi atau array multidimensi. Ya. Prinsipnya kompleks gitu ya. Contoh misalnya kita punya data gini nih. Ada kopi, susu, teh, jus apel, jus melon, jus jeruk, es kopi, es campur, es teh. Nah, ketika kita terdapat tabel seperti ini, bagaimana Anda membuatnya menggunakan prinsip list? Nah, maka Anda membuatnya seperti ini. Ya. Dibuat saja list, nama variabelnya ya. Kemudian buka kurung siku. Kemudian tutup dulu kurung sikunya, buka dan tutup gitu ya. Nah, di tengah-tengahnya itu baru Anda isikan sesuai dengan apa yang dituliskan di tabel itu. Di kopi, susu, teh, jus apel, jus melon, jeruk, es kopi, es campur, dan es teler. Gitu ya, kalau dipindahkan seperti ini. Nah, sekarang bagaimana caranya ketika kita ingin mengambil salah satu data yang ada di list 2 dimensi itu. Misalnya ya, kita ingin mengambil es kopi. Es kopi itu terletak di baris ketiga. Ya, di baris ketiga ini ya. Apakah kita tuliskan 3? Oh, ternyata bukan. Yang kita tuliskan itu adalah 20. Apa maksudnya 20? Oke. 2 itu adalah maksudnya matriks gitu ya. Kalau kita lihat tabel yang pertama ini baris kopi, susu, dan teh itu adalah indeks ke 0. Ya.
Kemudian jus apel itu indeks ke-1 sampai jus jeruk, kemudian es kopi itu indeks ke-2. Nah, jadi yang dihitung bukan kolomnya tapi barisnya. Ya kalau Anda hitung kolomnya 2 tadi berarti ini 0, 1, 2 kan gitu. Tapi yang dihitung adalah barisnya. Baris kopi, baris jus apel, baris es kopi. Ini ada angkanya nih 0, 1, dan 2 sebenarnya. Jadi es kopi itu terletak pada indeks kedua. Ya. Nah pada barisnya itu dia nilai ke berapa? Ke 0. Jadi dihitung barisnya dulu, baris ke indeks kedua, baris indeks kedua, dan nilainya adalah indeks ke 0 dari baris tersebut. Oke, kita coba ya. Oke, walaupun ini agak sedikit beda ya, punya saya sedikit berbeda tampilannya. Kalau tadi es kopi mungkin di tempat saya es teh gitu. Ya, gimana cara nampilin es teh tadi? Maka kita printkan terlebih dahulu. Kemudian kita buat atau panggil nama variabelnya apa. Kemudian indeksnya ya, indeks kedua dan 0. Kalau kita run, maka ada yang salah dalam penulisan listnya ya. List 2 dimensi line 3. Oke, ini tidak diberikan koma sehingga terbaca ada yang salah. Oke. Ya, udah betul, yang tampil adalah es teh. Oke, bagaimana misalnya Anda ingin memanggil teh saja? Nih, teh di sini. Berarti kan indeks barisnya kan ke 0. Ya, di sini saya beri komentar saja ya. Indeks baris sama dengan 0. Yang ini indeks baris sama dengan 1. Nah, terakhir hashtag indeks baris sama dengan 2. Nah, jelas nih. Teh itu di baris ke 0. Nah, nilainya pada indeks keberapa? Kedua. Berarti kebalikan dari yang tadi. Kalau di run, yang muncul, ini ada yang salah nih. Syntax error, kurang parenthesis. Ya. Teh, betul ya? Teh. Oke. Jadi seperti itu cara pemanggilan array menggunakan prinsip 2 dimensi. Nah, bagaimana kalau ingin menampilkan semuanya? Kalau ingin menampilkan semuanya masih menggunakan cara perulangan ya. For misalnya kita buat ya isi gitu ya. Isi in list minuman. Oke. Nah, di sini harus karena dia array 2 dimensi, maka kita menggunakan perulangan di dalam perulangan. Ya, artinya menggunakan prinsip perulangan bersarang gitu. Oke, kita buat for misalnya i boleh in isi. Nah, baru di sini kita printkan apa yang printkan indeksnya. Ya. Maksudnya gimana, Pak? Ya, gini. Jadi maksudnya ini kan hanya untuk menampung array 1 dimensi ya kalau perulangannya sebatas 1 baris ini. Tapi karena dia 2 dimensi, ya kita tanya di dalamnya gitu. Jadi isi di dalam list minuman itu adalah indeks yang di dalamnya itu isinya gitu. Sehingga kita memprintkan semua yang ada di dalam isi gitu ya. Yang dimana isi itu sebenarnya mengandung list minuman. Kan seperti itu. Ya, semuanya nanti akan seperti ini tampilannya ya. Kopi, susu, teh, jus apel, semangka, jus alpukat, es teh, es jeruk, dan es teler. Gitu. Oke, seperti itu prosesnya. Nah, sekarang tinggal kalian coba eksplorasi secara mandiri. Ya, tadi kita sudah buat banyak contoh ya, khususnya list yang hanya single dimension, list biasa.
Kemudian ada list 2 dimensi. Sekarang bagaimana list 2 dimensi ketika ingin menambahkan ininya gitu ya, data-datanya, bagaimana menggantinya juga, bagaimana menghapusnya. Nah, silakan Anda explore sendiri menggunakan cara-cara yang ada pada satu dimensi. Apakah itu bisa, apakah itu tidak? Nah, silakan dicoba. Ya, nanti saya tunggu jawabannya. Saya tunggu pertanyaan-pertanyaannya pada fitur diskusi yang ada di Psiko Belajar ini. Oke? Baik, saya harap Anda menyalin apa yang sudah dituliskan di modul ya, supaya pengerjaannya atau dalam hal ini pemahamannya lebih bekerja lebih efektif ya. Tidak hanya Anda mendengar dan melihat saja ya. Tentunya untuk belajar coding itu sangat-sangat tidak recommended. Ya. Bisa ala biasa, practice makes perfect ya. Kalau Anda ingin bisa maka Anda harus menerapkannya secara langsung. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ini cukup banyak ya. Nah, Anda harus mempersiapkan waktu yang cukup banyak ya untuk modul ke-6 ini karena materinya ada 3. Ada list, ada tuple, dan ada dictionary. Oke, prinsipnya tuple itu sama dengan list. Apa yang beda? Yang beda, tuple itu bersifat immutable. Apa artinya immutable? Tidak bisa diubah. Ya, tidak bisa diubah. Kalau tidak bisa diubah, berarti tidak bisa ditambah, tidak bisa diganti, ya, tidak bisa dihapus. Jadi apa yang Anda lakukan di list tadi tidak bisa dilakukan di tuple. Ya. Secara teori dia hanya bisa dilihat saja. Ya. Dilihat artinya kita printkan, kemudian ya kita akses gitu ya, menggunakan for atau menggunakan indeksnya kita potong tadi. Sehingga ini jauh lebih kaku daripada si list. Cuman kan dia lebih aman gitu ya kalau dia sudah dideklarasikan dan nggak bisa diapa-apain. Nah, kadang penting juga kita membuat yang seperti itu. Oke, nah prinsipnya sama halnya seperti yang ada pada list. Oke, Anda bisa melakukan apapun itu dalam konteks mengakses tuple sama seperti Anda mengakses list. Entah itu Anda menggunakan print, kemudian memprintkan nama indeksnya, ya seperti ini, ataupun Anda memotong tuple ya dengan memotong dalam konteks range indeksnya. Nah, kalau Anda belajar Python lebih advance nanti, tuple itu bisa dikonversi, ya. Jadi kita konversi dulu tuple itu ke list, kemudian di listnya baru kita bisa modifikasi, bisa kita tambah, bisa kurang, ya bisa ganti, baru setelah itu dikonversi ke tuple lagi. Ya, tapi kan lebih ribet ya. Tapi untuk video kali ini karena ini prinsipnya adalah Python for beginner, jadi ini sebagai insight saja, sebagai pengetahuan saja. Prinsipnya tuple seperti itu. Ya, tidak bisa dimodifikasi, tidak bisa dilakukan perubahan-perubahan apapun karena bersifat immutable. Nah, ada satu cara untuk menanggulangi itu adalah dengan mengkonversi tuple ke list, kemudian list yang sudah dimodifikasi itu dikonversi ke tuple lagi. Terkadang itu penting ya, supaya apa? Supaya datanya aman ya. Kalau mau disusupi, dimasukin data-data baru itu nggak bisa lagi karena tipe datanya sudah berbentuk tuple. Oke, ya mungkin itu ya sebagai pengantar saja. Nah terakhir, di materi struktur data kita kenal namanya dictionary. Bahasa lainnya adalah kamus. Ya, kamus data. Nah ini lebih powerful daripada si list. Kenapa? Karena kita bisa menyimpan koleksi data. Oke. Nah, kekurangannya apa? Sedikit ribet aja karena ia tidak bisa menggunakan kata kunci untuk mengakses itemnya. Ya. Kalau tadi kan kita bisa manggil indeksnya ya. Tapi kalau ini ya kita harus agak lebih sulit ya. Kalau di sini ya kita kekurangannya kalau di list tadi dia mengakseskan menggunakan nomor indeks ya. Mungkin akan lebih enak. Kalau ini kita harus tahu kata kuncinya apa.
Sama halnya ketika Anda ingin mengakses di database gitu kan. Anda harus tahu nama kolomnya apa gitu ya. Kemudian nanti nama value-nya apa gitu. Oke, nah di dictionary ini kalau kata teori ini lebih menguntungkan. Kenapa? Karena kita bisa mengaksesnya langsung menggunakan kata kuncinya, menggunakan keywordnya. Oke, proses penulisannya adalah seperti ini. Ya, list menggunakan kurung biasa, list menggunakan kurung siku, tuple menggunakan kurung biasa gitu ya. Kemudian dictionary menggunakan kurung kurawal. Nah, Anda harus ingat-ingat itu. Nah, pada contoh di atas, di sini saya membuat dictionary bernama saya dengan isi nama, usia, dan prodi. Ya. Nah, nama kutip itu adalah kata kunci, keywordnya gitu ya. Nah, jadi kalau mau manggil datanya nanti cukup dipanggil kata kuncinya saja. Isinya adalah Andang Wijanarko, kemudian usia, keywordnya, isinya adalah 31, tipe data integer ya. Kemudian prodi, sistem informasi. Nah, kesimpulannya dari pembuatan dictionary di atas, ya, isi dictionary berupa apa saja. Bisa string, integer, objek, bisa berupa list, bisa berupa tuple, ataupun bisa berupa dictionary itu sendiri. Ya, bisa berupa dictionary itu sendiri. Oke, Anda lihat contoh di sini. Ya, ini ada dictionary saya, buka tutup kurung. Ya, ada nama, usia, ini seperti yang ada di atas tadi. Ada hobi, Anda bisa lihat. Hobi di sini, ya, ini berisi list. Nah, hobinya banyak, ada sepak bola, ada musik, ada nonton film. Ataupun bisa ditambahkan lagi gitu ya. Kemudian sosial media isinya apa? Dictionary. Jadi kalau mau mengakses dictionary-nya seperti ini ya, akun Instagram, saya. Nah, artinya saya itu dipanggil seperti memanggil variabel. Apa yang dipanggil? Sosial media Instagram. Sosial media itu keyword yang ini, tapi karena dia berupa dictionary ditambah lagi Instagram. Instagramnya apa? Oke ya, kita coba contohkan. Ini saya sudah buat nih ya. Ini ada saya, nama. Jangan lupa setiap akhir dari dictionary ya, seperti yang ada pada teori, ini Anda harus akhiri dengan tanda koma. Ya, komanya jangan hilang. Ya, karena koma itu maksudnya selesai di baris itu, dictionary itu selesai dieksekusi gitu. Oke, seperti ini nih, saya lupa nih hampir kan. Psikobelajar.com, koma gitu ya, instagram.com, koma gitu. Ya, itu jangan sampai Anda terlupa. Kecuali bagian akhir ya. Kalau bagian akhir seperti ini kan sebagai penutup. Ya, sebagai penutup ini kayaknya boleh ya untuk tidak dituliskan komanya. Sama halnya ketika Anda mendeklarasikan basis data ya. Kalau Anda yang sudah belajar basis data, Anda ada proses data definition language, gimana Anda create table misalnya, nama misalnya primary key, kemudian tipe datanya apa, kan koma ujungnya. Ya mirip-mirip seperti itu prosesnya. Oke, ini kenapa kurung kurawalnya 2? Karena ini tadi isinya dictionary. Kalau nggak ada, dia akan jadi seperti ini. Oke. Sekarang kita coba akses print misalnya. Oke, misalnya nama orang ini misalnya ya adalah, kita panggil saya. Nah, kita panggil variabelnya dulu, nggak bisa kita panggil langsung isinya gitu ya. Harus panggil variabelnya dulu, saya, seperti ya list pada umumnya. Kemudian apa kata kuncinya? Nama. Nah, oke, kita coba run dulu. Oh, ada yang salah. File dictionary line 5. Oke, ini salah. Sosial media ini tidak. Nah, hati-hati ya. Titik 2 dan titik koma itu dimaknai berbeda. Oke, ini ya, nama orang ini adalah Andang Wijanarko. Ya, pemanggilannya seperti itu.
Oke, misalnya mau menggali lebih dalam ya, sosial media kan di dalam dictionary. Jadi gimana? Sosial media Anda, jangan sosial media, misalnya Twitter. Akun Twitter Anda adalah saya. Oke, kemudian dipanggil dulu sosial medianya. Setelah itu baru dipanggil Twitternya. Twitter. Ya, gini ya, akun Twitter Anda adalah Andang WJ ya. Lumayan ribet ya manggilnya. Tapi keistimewaannya tadi seperti teori dia punya kata kunci ya, tidak ada indeks-indeksan lagi, jadi kita bisa mengaksesnya dengan kata kunci yang ada. Ya, jadi lebih sederhana sebenarnya. Ya, daripada kita menebak-nebak indeksnya yang keberapa. Ya, enak kalau misalnya indeksnya cuma 10 gitu ya. Tapi kalau ribuan, kalau ratusan, nah nggak mungkin kita hitung gitu kan. Maka lebih enak menggunakan prinsip ini. Yang pasti kegunaannya berbeda-beda antara list, tuple, dan juga dictionary. Oke, terakhir bagaimana untuk menampilkan isi semuanya? Ya, tentu sama halnya dengan list tadi kita bisa menggunakan for. For misalnya in saya. Tinggal print. Apa yang diprintkan? Ya, saya. Kemudian isi. Kayak gini ya. Ini bagaimana cara menampilkan isinya. Oke, Andang Wijanarko 31 psikobelajar.com, Instagramnya Andang WJ, Twitternya Andang WJ juga. Oke, masih ada bagian-bagian yang lain. Anda bisa mempelajarinya secara mandiri gitu ya. Bagaimana mengubah item dari dictionary. Nah, Anda bisa menggunakan seperti ini gitu ya. Nah, skill ini perubahannya sama halnya dengan list ya, hanya saja sedikit banyak formatnya yang berbeda. Kalau di list kan yang diubah itu adalah indeksnya. Nah, yang di sini kan yang diubah adalah kata kuncinya. Jadi misalnya seperti ini punya skill utama Python, lainnya PHP, Java, HTML, skill. Nah, buka kurung siku gitu ya. Utama, berarti utama yang dirubah menjadi Rust. Nah, jadi kalau ditampilkan nanti Python-nya udah berubah menjadi Rust. Menghapusnya sama ya, menggunakan del saja yang lebih familiar dengan kita. Del, skill, kemudian keywordnya apa. Seperti itu. Oke. Nah, bagaimana menambahkan itemnya? Tinggal pakai update. Ya, tinggal pakai update. Misalnya user update apa yang ingin Anda update. Tapi cara mengupdate-nya sedikit agak ribet ya, karena dia ada kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Jangan lupa karena dia dictionary menggunakan kaidah itu ya. Kalau di list tadi kan menggunakan kurung siku, dia menggunakan kurung kurawal. Itu ya yang membedakan secara spesifik dalam hal ini. Jadi menambahkan itu pakai update ya. Nah, ini juga bisa. Sebenarnya seperti ini juga bisa ya. Name sistem informasi UNIP yang di sini kan I love Prodi. Jadi di dalam hal ini ditumpuk ya datanya kalau Anda ingin melakukan perubahan seperti tadi. Ya, ini tadi ditambah password, yang ini diganti ya, diganti username-nya. Jadi bisa juga menggunakan update. Oke, misalnya kita praktikin satu aja ya. Nanti terlalu panjang videonya, Anda bosan. Yang lain silakan Anda coba secara mandiri saja. Oke, misalnya di sini kita tambahkan satu ya, menggunakan prinsip saya dot update. Coba kita tambahkan satu, misalnya apa ya, nama, usia, kampus gitu ya, kampus. Ingat menulis dictionary, titik 2, kemudian datanya apa, UNIP misalnya. Oke, nah ini sudah
proses untuk menambahkan. Kita lihat datanya. Oke. Andang Wijanarko 31 Psiko Belajar, Instagram bla 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 bla. Kemudian di akhir ada Unip. Jadi Unip itu sudah masuk di bawahnya sosial media. Ya. Di bawah sosial media. Oke, rekan-rekan, itu saja untuk materi mengenai struktur data, ada list, tuple, dan dictionary. Mudah-mudahan Anda paham perbedaan dari masing-masingnya. Ya, dan jangan lupa dipelajari ulang, kemudian ditulis ulang kode-kode yang sudah saya lampirkan di modul yang ke-6 ini. Dan jangan lupa untuk dipelajari materi ini baik yang dari video ataupun yang dari modul, karena sebagai bekal Anda ya untuk mengerjakan kuis yang ke-6. Semangat untuk belajar, mudah-mudahan bisa bermanfaat materinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.